Kedepannya kita akan seperti universitas lain, yaitu menggunakan uang pangkal bagi mahasiswa jalur mandiri. Ungkap Ova Emilia selaku Rektor UGM. Kita semua tahu bahwa beberapa tahun terakhir UGM konsisten dengan jati dirinya, yaitu sebagai universitas kerakyatan dengan tidak menerapkan uang pangkal atau SPI sama sekali di tengah universitas lain yang gencar dalam memberlakukan sumbangan tersebut. Namun, apakah di tahun 2023 ini UGM tetap konsisten dengan nilai jati dirinya? Oke, rumor pemberlakuan dari sumbangan atau SPI untuk mahasiswa angkatan 2023 ini memang sudah terdengar untuk kalangan internal UGM. Baik itu dari pemangku kebijakan maupun dari mahasiswanya. Kayak sebenarnya kita itu udah tahu gitu, tapi memang belum terblow up di media. Jadi memang hanya tersimpan untuk kalangan internal saja gitu. Oke, informasi ini aku ambil dari bpmfpijar.com. Jadi ini kayak semacam persnya dari Fakultas Filsafat. Jadi kita simak aja bareng-bareng. Oke, jadi ceritanya adalah pada akhir tahun 2022 kemarin, tepatnya pada tanggal 13 Desember, pihak rektorat memberikan semacam tempat atau hearing. Kalau teman-teman tahu hearing itu kayak penyerapan aspirasi yang biasanya dari mahasiswa untuk didengar oleh pihak rektorat atau pemangku kebijakan di universitas. Nah, pada agenda hearing tersebut, Pak Ari Sujito yang selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat dan Alumni menyepakati 21 tuntutan dari total 22 poin tuntutan dari mahasiswa. Berarti kan kalau misalkan yang menyepakatinya kayak cuma 21 dari 22, ada satu poin yang tidak disepakati. Satu poin yang tidak disepakati ini adalah pencabutan kebijakan sumbangan sukarela pengembangan institusi atau SSPI di lingkungan UGM. Lalu mengapa poin tersebut tidak disetujui atau tidak dicabut? Karena alasannya adalah ditetapkannya SSPI ini berkenaan dengan subsidi negara yang tidak sebesar dulu. Akibatnya, UGM memerlukan sumber-sumber lain sebagai pendanaan. Nah terus, Ibu Ova Emilia selaku rektor yang baru ini itu menambahkan bahwa terdapat beberapa orang tua mahasiswa yang ingin menyumbang ke UGM. Jadi pihak rektorat ini semacam memfasilitasi orang tua yang ingin menyumbangkan dananya untuk kepentingan pendidikan gitu. Tapi kan di sini masalahnya kayak nggak semua orang tua itu ingin menyumbangkan kan guys. Maksudnya nggak semuanya mampu memberikan sumbangan kan. Nah terus Mas Gibran yang selaku unsur perwakilan dari mahasiswa ini menambahkan, UGM kan udah punya platform untuk menjaring sumbangan dari masyarakat, yaitu platformnya namanya Sahabat UGM. Nah, kenapa UGM tidak mengakomodasi sumbangan-sumbangan yang akan diberikan oleh sebagian dari orang tua mahasiswa itu melalui Sahabat UGM ini? Terus Bu Ova menanggapi lagi tuh, kalau misalkan Sahabat UGM atau platform untuk menghimpun atau mengakomodasi sumbangan-sumbangan tersebut itu bukan hanya dari orang tua saja, tetapi bisa dari alumni dan mitra. Jadi mungkin tujuannya universitas itu kayak membagi antara yang benar-benar dari orang tua, yang dari alumni atau mitra. Tapi kan kayak harusnya di dalam platform tersebut bisa dibagi gitu kan. Maksudnya kayak gak diwajibkan gitu loh untuk semua orang tua memberikan sumbangan gitu loh. Nah, yang di-highlight di sini adalah Mas Bram Kusuma yang mana perwakilan mahasiswa juga itu langsung menanyakan terkait dengan SSPI ini. Apakah kebijakan SSPI ini kemudian akan berubah menjadi uang pangkal seperti di universitas lainnya? Ibu Ova langsung menjawab, kedepannya UGM akan menerapkan uang pangkal bagi mahasiswa baru di jalur mandiri. Gitu. Memang SSPI ini itu kalau di tahun kemarin itu sifatnya nggak wajib. Cuman ketika kalian udah masuk, kalian kayak bisa ada opsi untuk memberikan sumbangan pendidikan gitu loh guys. Pun kalian kalau misalkan kayak udah keluar, kayak udah lulus dari UGM, kalian bakal ditanyain apakah kamu akan menyumbangkan dana gitu lah, itu ada juga. Tapi untuk calon mahasiswa baru itu kemarin kalau nggak salah tetap di bagian semester atau di apa gitu ditanyain ada opsi SSPI itu. Tapi kalau untuk yang 2023
ini sesuai apa yang dikatakan Ibu Ova selaku Rektor UGM itu bahwa bisa jadi ke depannya, yaitu di tahun 2023 ini, UGM akan menerapkan uang pangkal untuk mahasiswa jalur mandiri. Padahal UGM itu terkenal dengan universitas kerakyatan yang mana biaya pendidikannya tuh yang harusnya murah, tapi kenapa kok sekarang malah kayak jadi UKT-nya jadi mahal, terus kok ada uang pangkal juga, terus kayak kemana gitu, nilai jati diri UGM-nya tuh di mana gitu kan. Nah, menanggapi hal tersebut, kalau menurutku pribadi, itu kan balik lagi ke esensi dari sumbangan tersebut. Tadi kan Bu Ova mengatakan bahwa ada orang tua yang ingin menyumbangkan untuk dana pendidikan lainnya gitu. Cuman bisa dilihat juga, itu kan kayak cuma sebagian. Ada sebagian lagi yang dia sebenarnya tidak mau menyumbangkan sebagian hartanya untuk pendidikan gitu loh. Maksudnya kayak gak semuanya tuh mau menyumbangkan uang mereka gitu. Kayak cuma beberapa doang. Nah, menurutku di sini alangkah lebih bijaknya kalau misalkan UGM tidak mewajibkan gitu ya. Maksudnya kayak mungkin boleh ada uang pangkal tapi kayak opsional gitu loh. Kayak teman-teman bisa ngisi 0 ataupun nominalnya pun kayak gak harus ditetapin kayak 40 juta, 80 juta kayak universitas-universitas lain gitu. Jadi kayak tujuan utamanya tuh masih ada gitu loh, kayak gak diwajibkan kan kalau misalkan kayak ada opsinya. Kalau misalkan kayak udah ditetapkan kayak universitas lain, misalkan SPI-nya 40 juta, 80 juta, itu kan kayak seakan-akan membebankan dan kayak memaksa gitu kan guys. Jadi kayak itu bingung banget sih, kayak nggak banget gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini seharusnya udah tahu, udah prepare, harusnya effortnya ditambah untuk lolos SNBT, karena di SNBT teman-teman tidak diwajibkan untuk membayar uang pangkal dan tidak ada opsi untuk uang pangkal tersebut. Jadi teman-teman kayak cuma bayar UKT doang, nggak kayak anak-anak mandiri yang akan ditetapkan uang pangkal. Jadi untuk menghindari uang pangkal tersebut, teman-teman bisa tambah effortnya untuk lolos di SNBT gitu ya. Kalau bisa di SNBP teman-teman lolos gitu. Oke, sekian aja update informasi terkait biaya pendidikan yang ada di UGM. Ini bener-bener kayak awalnya kayak cuman rumor, tapi kok ternyata terjadi beneran gitu. Dan kita tunggu aja kayak gimana. Besok kalau misalkan udah fix, aku bakal kasih tahu di sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga. Terima kasih sudah menonton. See you di video-video selanjutnya.